Saluhut na roha, ima mga ramot yakate dati ato do pikiran mo na di bagas ni Kristus Jesus, Tuhan tayo. Amen. Selamat hari Minggu madita saluhut na. Selamat hari Minggu. Akamang do tinang taukat marohat ta do pikiran ta tumangihon hatan di bata. Pesalmen bidu saja mengkasian ayat sada sahak rodi onom. Jangan kau madihita saluhut na tapay hurihut di bagasan rohata. Songono madidok di sini. Mertua mahala na soolo mangihut to tahin ya kabar jahat. Jala na soolo jong tudalan niya kabar dosa. Jala na soolo sahudulan do akabang erehe. Say patik ni Jehovah dolomo ni rohana. Jala say ido dibikiri rohana ariya do borno. Songon hau do ibana na sinuan di topi ni batangay na marparbuehon parbuena di hajujuk pang nitikina bulung na pedang ulo malos jala sudi na niulana majadido alaidang soni yang go pangalakon niya kabarzahat songonorbuk na hinabakon niya logo na sida di bahini dang mana akan akabar zahati maradok pun paruhuman manang tarbahen akabar dosa jongjong diluhutan niaka natigor roha ay ditadda Jehovah do dalan niaka natigor rohai alai matua laulonong do anggo dalan niaka parzahat. Dalam bahasa Indonesia dikatakan demikian, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang-orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Demikian firman Tuhan bagi kita pada ibadah Minggu hari ini. Akamang do tinang unang saydo imana do ba mertua do imana gurang artana ini kan mertua imana ba ngasongonon. Ujungnya memang sering sekali kebahagiaan kita sebut sebagai milik orang. Kira sorohot kita manusia yang berbahagia di dunia ini. Karena kita sering menjadikan ukuran kebahagiaan adalah kepemilikan materi. Amang dohotinang, kalau ukuran kebahagiaan adalah hanya kepemilikan materi, maka persis seperti yang saya katakan tadi. Mertua imana bah, biabuna ngabel ke, baromai bon lacongonor do bisa bunyi bah. Inna, mertua imana bah, ngatolu mobil lah, hape romai bah, las Holland Innova do teriosoma, bina ulah-ulah ko mamake ina. Ngedua mobil dah, tongko be Holland na dua do be ina. Mertua imana bah, inna ngaung mobil sada habiba las Holland kereta Cinema Vision Maizabu iturin kan. Ujungnya memang karena patokan kita orang yang berbahagia adalah ukuran kepemilikan materi, sebabnya kita sering mengatakan ho doida mertua ho las jarang nama tadok au ben na mertua do au. Bapak Ibu dan saudara-saudari, karena firman Tuhan hari ini mengajak kita melihat kebahagiaan orang benar nina diturpuk di topik ini minggu ta, kebahagiaan orang benar. Amang doho pinang
molo itap ni kepemilikan do kebahagiaan kita, maka memang kita pulang dari sini nanti bukan menjadi orang yang berbahagia. Madala kita di Portivion bukan sebagai orang yang berbahagia. Habe na jutan ibahit kamu statusmu na di Facebook. Bahagia itu sederhana sambil foto-fotoan di Danau Toba. Tak foto songo dia sederhana ini. Kan? Bahagia itu sederhana, cukup menikmati vitamin C di laut Ol itu ringan, ya kan? Bahagia itu sederhana. Alai nama mulan, ikon kaluar heping, HPIP sederhana do betabo. Kalau bahagia sederhana amanginam, maka berbahagialah juga seperti kata firman Tuhan hari ini yang mengatakan berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Kita sederhanakan abang rotinang. Mertua madok di roham, molo ibotoho pe mangatan, molo taboto pe mangaren, nang pe maragat tasidurus, alay taboto mangaren, molo dito gihon halak parzahat kita. Kalau kita diajak oleh orang jahat, diajak oleh pencemooh yang merendahkan firman Tuhan, molo dito gihok kita mangulahon na jahat, alay taboto pe madok adaw ba dang chongoni ba ay lomoni rohani di bata dang chongoni ala niya nang do tinang mertua maho di sini suku-sukuku heado pe didok roham chongoni amang do tinang heado taboto mangareng lako mangulahon na jahat. Orang napo sebelum remaja Erena pernah diajak kawanmu apa namanya melakukan yang jahat, pernah kau ikuti terus, kau tahu ngiring, pernah diajak cabut mana laki-laki, pernah diajak cabut nah bulu sendiri no masalah, pernah diajak cabut, pernah mau kau terus, kenapa enggak mau? Iya, nanti marah orang tuaku misalnya, ini enggak cocok sama dengan firman Tuhan misalnya. Molo songonido petaboto amang do tinang majaga ho dirita sian ulaon na jahat ho peat jolmana mertua do ho. Ketika orang mampu membatasi dirinya dari ajakan orang-orang yang jahat, ajakan para pencemooh, maka katakanlah engkau adalah orang berbahagia. Karena Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kemanapun kita dan siapapun kita, paling sedikit ada 3 faktor yang mempengaruhi membentuk kita awang dotinang. Navarjolo rumah, keluarga, yang kedua pendidikan, yang ketiga lingkungan. Lingkungan bermain, kalau orang muda bilang sirkelan kita gitu, itu pasti mempengaruhi kita. Amang dohotinang so dia ibe kamu di tongani bagas, dia akan terus berlanjut kepada anak kita, begitu kan? Contoh-contohnya banyak. Itu sebabnya bisa gaya bicaranya bapaknya sama anaknya sama, gaya berjalan anaknya ditiru merda dan so dia bapaknya imam. Gaya mersulina beng ulo ditiru dan nahihamu. Parsuli munona kainang ulo ditiru aka nyon, aka buru munon. Itu pasti. Karena memang itu pun mempengaruhi. Karenanya kalau kita mengatakan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari bahwa kita berharap, 3 Yohanes 1 mengatakan, bagiku tidak ada sukacita yang terbesar daripada melihat anak-anakku hidup dalam kebenaran. Karenanya Bapak, Ibu, saudara-saudari, kalau keluarga turut mempengaruhi membentuk seseorang, dia menjadi orang yang takut akan Tuhan atau tidak, maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, melalui Dr. Pohon berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Maka mulailah kerjakan kebahagiaan itu pertama-tama dari rumah manginang, supaya anak-anak kita juga imoto membatasi dirina laho mangulahon nadingkan asa unang bari madabu manusia tu akak ulau na jahat. Yang kedua, pendidikan juga turut membentuk manusia. Itu banyak sekali amanginang.
Karenanya pendidikan kita juga turut mempengaruhi cara menanggapi sesuatu dan seterusnya itu. Yang ketiga tadi saya katakan, sirkelan, bestian inang. Iro ubahen memilih besti me iko pilih do. Dan asal mau besti liba itu rinna. Kalau dia bersama-sama dengan orang baik secara umum memang inang ya, kita bicara secara umum. Mulu ngamar kumu ibana sirkelannya, bestiannya, pungunina harus ya. Inarut, pungunina maksudnya doa deh. Kalau udah sirkelannya pungunina, ndak mungkinlah lagi ini mengulahon akan asuninggan. Itu nam. Bahagia malu tapi berarti belum tentu. Maksudku, kalau udah masuk ke rumah Nina, mana yang lebih banyak didengarkan? Yang baik, firman Tuhan atau menggosip? Menggosip. Bisa berguru. Secara umum kan lebih banyak bicara tentang firman Tuhan lah. Di bunga nama pun gitunya. Jadi, pola itu lah. Mana nih hukatan di bata? Bebangi ihatai muse pananggan ise nang buise aku. Itu. Tapi pasti lebih banyak dia membicarakan hal-hal yang baik. Sampai saat ini aku yakin begitu Abang Inang. Walaupun ada saja hal-hal yang tidak baik kita bicarakan, tapi yang paling banyak bisa mempengaruhi ilo ubah yang akamat to pelas rohana mau masuk kamu tubuh wanina. Ilo akamang? Akai naon. Las rohamu masuk hubungan ama akamata? Coba sauti kalau kamu. Eko kamu las rohamu na dan suruh. Mulut dan alas atong marsuh idok matong masuk hubungan ama mahopah. Itu indah itu. Ay nga pasti marasi nga mang dohotina, nga pasti marasi. Masuk iyan ako muna untuk rena. Sehingga sirkelannya adalah remaja na posobulu. Aung ko na badalisi? Aung madu aung. Alay nga marasing badali, muluy zod, dohot muluy sani mana nongkrong. Iro ba? Lasro hamu masuk remaja na posobulong yan ako tay. Iro kan? Una kolon ulo tong surzobot. Asa tabalurzuy mana? Karena seperti kata 3 Yohanes, bagiku tidak ada sukacita yang paling besar daripada melihat anak-anakku hidup dalam kebenaran. Amang dohotinang pasti dolas roham. Anakmu berhasil dalam studinya, tetapi dia juga menjadi anak yang takut akan Tuhan. Dia rajin ke gereja, dia melakukan perbuatan baik daripada sukses di studinya. Alay nang gua pala merminggu ni ikulu jah mengarsu. Jala tangaw makatay pe lomo na Tuhanmu. Dia na parjulu man ngerugaw. Itu. Karena kita semua, kebahagiaan kita adalah kalau kita dan anak-anak kita hidup dalam takut akan Tuhan. Karenanya firman Tuhan hari ini Bapak Ibu dan saudara-saudari, molo mabiar mira de matando beda danahi amang doh dinang dok mangamat tua hoisi. Molo mabiar do pehita mangulahon na salah mangulahon na zakat ho pesol mana martua do. Songon na indok diturpuhon. Karenanya kebahagiaan bukan pertama-tama hanya tentang kepemilikan harta, tetapi firman Tuhan hari ini imut ma mertua mahalak na soolo mangihuton tahini akapar jahat. Ay diboto hamudo ise dongan tidak danaho di sekolah ni tangon taboto ini. Karenanya kita tempah mereka di rumah supaya mereka tidak ikut kepada jalannya orang jahat, jalannya orang yang fasik. Seperti kata firman Tuhan hari ini, alani maawang dotinang asaboy hita songonon na parjolo sahali record donang dihita parsaoran na dinggan kemana kita membuat circle, kemana kita membesti ipe macariko donang dotinang las burjuhia pehoinang burjuhian situ horok katam alay molo marbesti hodowak dohot 5 halak na say parbeda tonggo dan pola sarang 2 bulan pe ngajari hoinang. Karena lingkungan pun turut mempengaruhi seseorang. Untuk itulah amang dotinang
Firman Tuhan hari ini mengatakan berbahagialah orang yang tidak turut dengan nasihat orang fasik dan dohot ibadah diboto ibadah menjaga dirinya, membatasi dirinya, tidak turut dengan orang-orang jahat. Karenanya sirkelan pun perlu juga disortir sedikit kira-kira gitu abang dotina. Dan nama doa sata pilih-pilih di marongata ala agak mamora otik ikon na agak mamora madongaku dan songoni. Tetapi bagaimana kita menciptakan lingkungan kita yang sehat juga, pergaulan yang sehat yang mendukung kita untuk hidup di jalan yang ditunjukkan Allah. Karenanya 1 Korintus 15 ayat 33 juga mengatakan begini, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Karenanya Bapak Ibu dan saudara-saudari, pertama sekali menjadi orang yang berbahagia, yang hidupnya seturut dengan maksud dan jalan Tuhan yang diikuti terus menerus. Untuk itulah kita juga mari ciptakan lingkungan persahabatan atau grup yang baik. Yang berikutnya amang dotinang di Dr. Puhomma saipatik ni Jakoba do lomoni rohana jala sai ido dipikiri rohana arian dohot borngin. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Bapak Ibu dan saudara-saudari, asaboy hitam mardalan menjadi orang yang benar, yang berbahagia, yang bisa berjalan di jalan yang Tuhan tunjukkan, Tuhan kehendaki kepada kita. Maka kata firman Tuhan ini adalah firman Tuhan, Taurat itu menjadi kesukaan, direnungkan siang dan malam. Alay sotong solau kamu karejo. Bilo padita ikon renu konotor do firmani pagi siang dan malam. Enggak gitu juga konsepnya. Sotong lau dan lau awang harap song udahlah firman Tuhan ini aja terus kita baca, kita ulas pagi siang sore sampai malam. Enggak pergi lagi kerja. Datung songoni na indohonona. Tetapi bagaimana firman Tuhan itu menjadi kesukaannya? Kalau firman Tuhan sudah menjadi kesukaan, maka kita tidak akan pernah bosan dan kita akan terus mencari. Ahama kesukaanmu ngakainan. Panggang ko. Daun sasang. Gula MO. Harus kesukaanmu. Kisuka aku jagal lo. Alani itu langsung baru dungo pengen jagal lo ilian. Makan betul mau. Namanya juga kesukaan. Kan kira-kira gitu kan. Jadi kita nggak bosan dan kita pun sering cari. Nggak pilih kostum muna tayo na pumukuron. Tulwe, saya na biru elektriki. Ano niya? Warna ano niya? Nabotar saya na pili. Iro warna kesukaanmu na sudi? Iro? Sudi do hamu lomoro hamu na biru elektriki. Kan ako do biru elektrik kan? Iro kesukaan semua inang suka warna itu daun kan ala nasarupa do iro kan. Nah alay coba maju memang ido baju kesukaanmu dak boto ang go hang sumunaw sa palahutu horbeju daga iro hakku ina matro sari hormono sape tuna meriba ang go hang sumuni tangna som baju di panasi alay halalak holani ang go ngakko. Kenapa mau gitu? Karena kesukaan menurut kita keren kali kita pakai itu gitu loh. Itu kalau kesukaan saya lasro hatta dan kita selalu ingin itu kalau kesukaan. Doa akan asing gope kesukaan tamang do tinang. Alani ido supaya kita bisa hidup seturut berjalan lurus di jalan yang Tuhan tunjukkan, maka jadikanlah firman Tuhan menjadi kesukaanmu. Suku-suku kuamang do tinang. Kesukaanmu na do firman Tuhan? Ido? Ano kepada orang jono? Suku yang mesti selesai. Kalau sudah kesukaan maka dia akan mencari itu dan dia tidak bosan dengan itu. Amang do tinang untuk menjadikan kesukaan ini pun ada juga caranya. Audang lomor aku mengalang warna.
manu itu manusia toy naga pistarai pero ngapal lo mo hiaro haku malah ala hira belang na roh haku ni ngomat nih ala ada empat orang sahala medis gua sebenarnya nilai gizinya bagus itu orang lina kita ngaongi kira na so pas lo gua unerak alai dung lambal gamad dan ahi ayo pak makan KFC ini balau kamu itu KFC tanga dong para bebek kayak lebungi mau tidak mau makanlah KFC ini. Keberikutnya juga namanya juga orang tua kan ayolah pak makan di KFC nya balau ibe alatang mangat sejebu batok manyalang namanya ibu mesti tongsong ini ada orang pilihan asing bekek sio manyalang dukon ni nuai ngaulo humadok tu jadi ayo makan KFC nak nganiku gak lo ngoro hakku masuk tuh firman Tuhan juga kadang-kadang begitu amanginam ya mungkin enggak menjadi kesukaan untuk saat ini tetapi kalau kita biasakan dengan itu pasti kita menjadi firman Tuhan itu menjadi kesukaan Urok matu hamu amang do tinang mula-mula masuk kami itu STD itu sekolah badida. Sekolah STD do nasa sitong warna. Ala asa tumakas yang sekolah badida. Bawa yang kau kamu bazong nasohiai batong saat tidur pagi-pagi. Je olam masuk atong saat tidur do tong lima manukut. De biasanya mangukor be batu. Ala itu ngoy ma saat tidur na. Ba naneng saat tidur ngai goto kamu main pakilalaan pas do disi panarik ni mudu malas sama tong masa saya malas sama kalau ngantuk ke bantal itu lah bawa ke situ nya be ulu tutu nero kan pinak sama tong jalan terus masuk ini be bulu tong gabe lomoroha firman Tuhan menjadi kesukaan bagi kita mungkin tidak menjadi kesukaan sekarang karena menjadi kesukaan adalah dia ingin selalu bersama-sama dan selalu mencari firman Tuhan. Kalau menjadi kesukaan naringkasan nalasan rohana manangihon hatani debata jana say dului rohana do laho tumangihon hatani debata suku-sukuku ngasongoni hamu kamu bilang imak nerko kamu naking ngasih kesukaan sa inemu manang song nakubotoon bisa dengan kiki kalau masuk kan perjemitan atau musim perjemitan angko behang songoni ingat berarti kesukaan mulong ko bisa mulai tentang kesukaan do berarti nalomoro hamu mabdigi amata adunan itu betul tapi ketika dia menjadi kesukaan Bapak Ibu dan saudara-saudari sehingga dia ingin mendengar dan dia tidak pernah bosan untuk itu kesukaan meluang hamu parbola laus sore-sore manang pagi-pagi pe itu biho marbola ulu beli ada ku boto tayo mulu kalau sekarang remaja na pasabuling apa kesukaan kalian TikTok apa hobi mo na noy TikTok mau kalian main TikTok malam-malam pagi-pagi siang-siang kalau nggak sekolah maksudku mau oh berarti kesukaanmu memang kalau gitu dan bosan di mana karenanya firman Tuhan menjadi kesukaan juga begitu sehingga direnungkan siang dan malam. Karenanya Bapak Ibu dan saudara-saudari, mari jadikan firman Tuhan menjadi kesukaan bagimu dan renungkanlah firman Tuhan siang dan malam nanidok namang di sepanjang waktu. Dakolat tikilas roham, ditiki marsak peho, renungkan firman Tuhan siang dan malam di sepanjang kehidupanmu sepanjang waktu. Menuneng di ulahos di ulaon, coba renungkan. Obar doon tuhatan di batanan naik kulaon. Ketika kita mau mengatakan sesuatu, apakah ini sama atau apakah ini bertentangan dengan firman Tuhan? Itu orang yang merenungkan siang dan malam. Karenanya
kalau kita begitu amang dotinang, kata firman Tuhan hari ini, berbahagialah dia. Alanido amang dotinang, dohot ma suaton di rohami. Kalau kita masih pertimbang-timbangkan apa yang mau kita lakukan seturut enggak dengan firman Tuhan, ngangol nomor tua atau ngolum di sini. Manang nomor dus di lalahmu amang dotinang. Nah jahat pe gas maturus. Nah sana pe tong mataula mak. Kadang songuni do pe kita kan? Bilu. Kita pasti holan neng taro si dohonot tak itor alak barak mato jolo. Di bilu deh. Nasa nidok hak ada. Sotung gawe macanai. Tuhan asing. Kemudian itulah orang yang berbahagia. Dia bisa membatasi dirinya dan terus menjadikan firman Tuhan menjadi patron apa yang mau dia katakan dan apa yang akan dia lakukan. Sehingga dia tidak turut seperti orang fasik, orang jahat, orang berdosa seperti yang dikatakan firman Tuhan hari ini. Namangihut amang dotinang, dia maha tuota kalau kita menjadi orang yang rindu, yang menjadikan firman Tuhan menjadi kesukaan kita. Mari kita lihat firman Tuhan hari ini. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kebetulan aku nggak pintar-pintar kali mersuasuanan. Olo husuan saya bisa 10 mate sia kira samonido molo mersuasuanan dulu. Tapi secara logika sederhana aku amang dotinang. Walau aku nggak pandai bertanam-tanaman, tetapi menurutku kalau sebatang pohon yang ditanam di pinggir aliran air, pasti ini lebih bagus daripada yang jauh kali dari air. Itu kan? Ubahin disirapamu bunga tiap sore kan? Tiap manuguk, mana tiap sore, mana tiap hari, kita pasti akan siram. Karena kita tahu Bapak Ibu, pohon-pohonan atau tumbuhan, sumber nutrisinya adalah juga dari air. Sumber kehidupannya dari air. Jadi memang amang dotinang, mulu jonok do hawi kepada sumber kehidupannya, maka dia pasti menjadi kawi yang kuat. Itu pasti menurut saya. Alanima amang dotinang, buhado hita menjadi orang seperti pohon ditanam di tepi aliran air yang dekat kepada sumber kehidupannya. Amang dotinang, sumber kehidupan kita sesungguhnya adalah Tuhan. Ingat tamu majo barita panopau ini. Ditiki ditopa di batal solma. Kemudian Tuhan menghembuskan napas kehidupan, barulah dia menjadi makhluk yang hidup. Karenanya sumber kehidupan kita adalah Tuhan. Karenanya Bapak Ibu dan saudara-saudari, puasa rekod dihita menjadi orang yang takut akan Tuhan, kita akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kata firman Tuhan hari ini, maka dia akan menghasilkan buah pada musimnya dan tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bapak Ibu, pohon yang punya lengkap nutrisi dari sumber kehidupannya, maka dia akan tumbuh. Walau angin kencang datang, dia tidak akan tumbang. Walau musim kemarau pun, kalau dia di pinggir aliran air, daunnya pun tidak akan layu. Songoni mahita amang dotinang, molo songononmu hai bagak-bagakmu, boy hamu mekel, nasonggo persoalanmu. Anggap mo persoalan muna kan? Biru dah sisa ko persoalan na biru na ko. Beo ke sungguh itu dong. Datu na song persoalan aku. Alay kuasa hitam mampu saat ini bersuka cita. Nang pe kurang go bergumulata. Doh akan asing do pe yang ini dan songoni pangalahon yang kabar jahat. Songon orbu nah hinabakon ni alogo do na sida. Bahasa Indonesia dikatakan mereka itu seperti sekam yang ditiupkan angin. Sekam bisa saja bertumpuk di suatu waktu tertentu. Aledang pola haba amang dotinang alugo beolo do boido dihabakkan sekam. Apalagi kalau di dalam bahasa Batak orbuk dikatakan
Sederhana saja Mang Dotinang. Mungkin saja orang jahat hirana duminggan ngulu na siya ko. Mungkinkah? Mungkin. Mungkin saja orang yang tidak jujur lebih daripadamu. Mungkinkah? Mungkin. Alah ingat jalan orang fasik itu menuju kebinasaan. Dia hanya seperti sekam atau orbuk nakin, sebentar saja langsung lenyap diterbangkan angin. Itu bedanya Mang Dotinang. Alani ido sekam atau debu orbuk, nggak usah angin yang kencang, itu akan hilang. Tapi kita angin yang kencang, persoalan yang besar pun kita berdiri tegak. Namanya hudidok, jalannya itu menuju kebinasaan. Dia tidak tahan pada penghakiman. Amang Dotinang jujur dohurok song nayok Apostel Paulus mulu itap ni na di Portibiodo di Hiripo na Kristenon jol manalumangol doh sekolah mulu itap ni materi doh akan na di Portibiodo pakirimota Tuhan Yesus jol manalumangol doh. Ingatlah firman Tuhan hari ini bahwa orang fasik tidak tahan dalam penghakiman dan jalan mereka itu menuju kepada kebinasaan. Alani ima pilih ma naduminggan diho hanguluhon mahatan di bata. Marilah terus berjalan di jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan senantiasa mencintai dan merenungkan firman Tuhan, maka engkau pulang menjadi sebagai orang-orang yang berbahagia. Amin. Pertanyaan kita. Mulia tema ali Tuhan atam nang marsalingar di tunga-tunga nami di bagang sa tikyon. Saya para gugoy ngahami ali Tuhan. Asahot hami mardalan di lomon ni roham. Asa say hatam, say hubikir-pikiri hami. Husor-husor hami. Mulutong mga sa penang aka amaolo parsokriyon di mulo nami. Lehon ma gugu na mardapo. Dapo marhiti-hiti hatam tuhami. Asa margugo si Tuhan Tuhan songon aka na porseya diho ali Tuhan di bata amanami rokon mahatam turohan nami ganut marsada-sada asa hatam na hanguluan nami paborhat mahami mangulahon lomoni roham di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Tersahat mapili atau di nama kita saya buka di nomor 660 PD.